Pasti kalian salah satu orang yang sangat tergiur dengan yang namanya diskon, betul nggak? Nah sekarang coba kalian bayangin, ternyata ada perusahaan yang justru mereka itu bisa hancur karena mereka terlalu sering ngasih diskon besar-besaran. Kedengarannya aneh sih, tapi ini nyata teman-teman. Nah kali ini kita akan membahas tentang kisah jatuhnya perusahaan platform e-commerce yang dulu cukup terkenal, yaitu Ensogo. Nah, dari awalnya itu mereka jadi favorit para pemburu promo sampai akhirnya bangkrut. Kira-kira ada masalah apa ya? Langsung aja kita bahas. Nah, biar kalian tuh nggak bingung Ensogo itu apa, jadi yang pertama aku akan ngasih tau ke kalian semuanya profil dari Ensogo ini. Jadi Ensogo adalah platform e-commerce yang mereka itu fokus pada penjualan flash sale atau penjualan kilat, di mana mereka tuh menjual berbagai hal teman-teman. Mulai dari produk fashion, dari voucher restoran, hotel, makanan, sampai ke layanan hiburan seperti spa dan gym. Perusahaan Ensogo ini awalnya berdiri pada tahun 2009 dan berkembang di kawasan Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Di awal kemunculannya, Ensogo ini cukup populer teman-teman dan cukup booming, apalagi di kalangan masyarakat yang mereka itu suka banget sama yang namanya promo. Bisa dibilang di awal kemunculannya ini mereka berhasil menarik perhatian pasar dengan sangat cepat. Tapi teman-teman, dari boomingnya di awal itu, ternyata kesuksesan awal itu nggak bertahan lama. Pelan-pelan mulai muncul banyak keluhan dari para pengguna e-commerce Ensogo ini. Mulai dari sistem pembayarannya yang sering error, kemudian masalah refund yang juga lama, sampai voucher yang nggak bisa diklaim teman-teman. Nah, di dunia e-commerce ini, masalah pengalaman pengguna itu kan menjadi krusial ya teman-teman. Selain konsumen itu bisa kecewa, mereka jadi bisa banget gampang pindah ke e-commerce yang lain. Nah, itu terjadi teman-teman di Ensogo. Jadi, kepercayaan itu mulai turun dan Ensogo perlahan-lahan mulai kehilangan penggunanya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari masalah dalamnya perusahaan ini, sebenarnya Ensogo ini punya kekuatan teman-teman, terutama di bidang marketingnya. Mereka jago banget bikin promo yang menarik dan menarik hati pelanggannya. Tapi di sisi lain banyak kelemahannya teman-teman. Salah satunya adalah masalah keuangannya. Karena mereka itu terlalu sering ngasih diskon besar-besaran, margin keuntungannya otomatis jadi kecil, bahkan bisa dibilang nggak ada sama sekali. Selain itu, operasional mereka juga kurang maksimal. Banyak banget masalah di logistik, pelayanan pelanggan, kontrol kualitasnya juga. Ditambah lagi, keputusan manajemennya itu cenderung fokus ke jangka yang pendek, bukan jangka yang panjang. Kalau kita lihat dari sisi eksternalnya ya teman-teman, sebenarnya tantangannya juga cukup besar buat Ensogo sendiri. Karena industri di e-commerce Asia Tenggara itu kan sebenarnya sangat berkembang pesat dan banyak banget kompetitifnya. Muncul juga tuh banyak banget pemain-pemain besar dengan sistem yang lebih canggih, lebih bagus juga, dan modalnya lebih kuat. Konsumen juga cenderung nggak loyal teman-teman, karena mereka juga gampang banget pindah ke platform lain kalau itu tuh ada penawaran yang lebih menarik dan bikin mereka tuh lebih merasa, wah ini lebih bagus gitu. Ditambah lagi kalau dari sisi eksternalnya ada banyak faktor dari regulasi, teknologi, dan kepercayaan konsumen yang semakin kompleks. Nah semua ini itu bikin posisi Ensogo semakin tertekan atau diambang kehancurannya mereka. Sebenarnya kalau kita tarik kesimpulan ya teman-teman, penyebab utamanya Ensogo hancur ini sederhana tapi fatal, yaitu model bisnis yang tidak berkelanjutan. Mereka itu kan terlalu bergantung sama diskon besar-besaran, promo-promo yang besar, tapi nggak diimbangin dengan perhitungan keuangan yang sehat. Jadi, meskipun transaksinya itu banyak pengguna yang pakai itu, tapi tetap rugi perusahaan teman-teman. Jadi ibaratnya itu banyak pembeli tetapi rugi merekanya. Akhirnya arus kasnya terganggu, operasional bermasalah, keuangan juga bermasalah, dan perusahaan akhirnya nggak cukup kekuatan untuk bertahan. Dari kasus Ensogo ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil teman-teman. Pertama, bisnis itu nggak cuma bisa mengandalkan promo atau diskon teman-teman. Kita harus punya keseimbangan antara menarik pelanggan dan menjaga keuntungan perusahaannya itu. Kedua, kepercayaan konsumen itu sangat penting, apalagi di dunia e-commerce. Sekalinya rusak, itu bisa aja langsung membuat kepercayaan pelanggan itu langsung hilang. Sulit banget untuk diperbaiki teman-teman. Pelayanan yang buruk, refund yang lama, atau pengalaman yang nggak sesuai, itu bisa langsung bikin pelanggan pergi. Dan yang terakhir, perusahaan itu juga harus punya strategi jangka panjang. Jadi nggak cuma mikirin ke depannya 1-2 hari ke depan, tapi kita harus bisa mikir 3, 4, 5 tahun ke depan gitu teman-teman. Jadi nggak cuma
fokus untuk tumbuh cepat, tetapi juga harus siap untuk bertahan. Jadi di kisah Ensogo ini menjadi bukti bahwa kita itu nggak semuanya menarik di awal, tapi itu akan bertahan dengan lama, teman-teman. Nah, diskon besar ini memang awalnya sangat menggiurkan, sangat menarik, tetapi ketika kita tidak mendapatkan atau kita tidak memakai fondasi bisnis yang kuat, semuanya itu bisa runtuh secara tiba-tiba. Nah, menurut kalian, strategi besar itu masih relevan nggak sih di dunia bisnis saat ini? Atau justru beresiko seperti Ensogo ini? Tulis di kolom komentar ya.